Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul adzim. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, hadirin wal hadirah, jamaah Isya dan Tarwih Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia Allah, dengan hidayah dan inayah Allah jualah, alhamdulillah, kita baru saja selesai mendirikan fardu Isya berjamaah. Dan kita duduk sejenak, kita tafakur sejenak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunggu beberapa waktu untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, ibadah salat tarawih dan witir berjamaah. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan ini di tahun 1445 Hijriah ini semoga bermuara kepada takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya nanti jamaah insyaallah di akhir Ramadan mendapatkan THR dari Allah. Atau THR jamaah. Letak kan ada jamaah THR. THR itu adalah takwa hasil Ramadan. Semoga itu ada bagi kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ba'a kabar jamaah, lay sihat-sihat saya. Jamaah, lay sihat-sihat saya. Alhamdulillah. Selama Ramadan kau sehat jamaah. Karena Rasulullah pernah berkata, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, insyaallah itu muaranya adalah sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kok dapet kedua-duanya sehat jamaah. Sakit salah satu, tidak lengkap. Sakit jasmani kita, fisik kita tergerus, sementara rohani sehat,
Tidak sempurna juga melaksanakan ibadah jemaah. Apalagi kalau seandainya jasmani sehat, rohani sakit, itu paling parah lagi. Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah, tausiah kita berangkat dari ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut ada beberapa ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika berbicara masalah iman, masalah keyakinan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada semuanya bagi kita semua ini. Semua yang ada di rumah Allah ini insya Allah ada itu sifat-sifat orang-orang yang beriman itu. Kalau itu sudah ada jamaah rahimakumullah, tinggal melompatkan aja lagi. Melompatkan seperti apa Ustadz? Melompat menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah demikian, ajan ragu lo jamaah. Itu muaranya cuma satu saja itu, yaitu surga. Kenapa demikian? Karena itulah orang-orang yang paling berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa di antara kamu itu, kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang paling mulia, itulah orang-orang yang terbaik. Ada beberapa ciri khas orang-orang yang beriman itu. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila didengarkan, diperdengarkan kepada mereka itu nama Allah, asma Allah, diingatkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka, itu hati mereka tersentuh. Ada getaran di dalam hati mereka ketika mendengarkan asma Allah, nama Allah yang disebut oleh seseorang. Seperti orang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar sudah diperdengarkan, itu tekana dia di memori awak zaman. Onde azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, onde azan orang kemana. Bukan dia cuek saja. Lalu bagaimana respon sesudah itu? Dia tinggalkan seluruh kegiatan untuk sementara. Dia bekerja, berhenti dulu, manggaleh atau berdagang, istirahat sebentar dulu, rehat sebentar dulu. Kalau sedang mengajar, berhenti bicara sebentar. Kan model itu jamaah. Kami kan, apalagi kami mengajar, sedang di kelas, atau kalau ada orang azan tua, orang capek azan zuhur umpamanya kan, itu harus berhenti sebentar. Itu guru-guru harus seperti itu semua. Kalau tidak, berarti biasa saja, sama saja di antara mereka, diingatkan kepada mereka atau tidak, diperdengarkan asma Allah atau tidak, samose. Kalau mau itu caranya, maka mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ibu dan bapak para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bukan bergetar-getar. Ada juga orang bicara, "Undi, kok ndak bergetar-getar Pak Ustaz?" Bukan bergetar, tapi jiwa dan kolbu, hatinya tersentuh mendengarkan kalimat asma Allah. Jangankan kalimat Allahu Akbar atau azan, ketika ada orang baca Asmaul Husna, saking sentuhan itu ada bagi orang yang beriman, dia juga istirahat sejenak, dia dengarkan baik-baik. Lalu apa sesudah itu? Ada orang yang ketika mendengarkan asma Allah, keluar air mata, bercucuran air mata ketika mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Bukankah dulu jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikejar-kejar, tidak selesai perang Uhud itu, dikejar-kejar oleh dasur orang kafir, tokoh kafir.
tertinggal seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah, kuda yang ditunggangi oleh baginda Rasul terpeleset, jatuh bergulingan beliau. Dalam kondisi demikian, dasur tibo dake Rasulullah, dihunus pedang, diancamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Muhammad, kini awak baduo seandainya saya tebas lehermu dengan pedang ini, siapa yang membela engkau? Tidak ada kecuali Allah." Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu berulang 3 kali. Cuman kalimat Allah tapi mantap keluarnya. Akhirnya tidak, sesudah 3 kali. Dan juga melihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang luar biasa, jamaah rahimakumullah. Akhirnya Dasur mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu, masuk Islam. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu ciri khasnya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran kepada mereka, bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah keyakinannya kepada Allah, semakin meningkat tauhidnya kepada Allah, semakin mantap akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mendengarkan ayat Al-Quran. Itu salah satu rahmat Allah itu. Maka tidak salah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus 57, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh kami datangkan kepada kamu sesuatu yang berisi pelajaran banyak di dalamnya. Itulah dianya Al-Quran. Dan sesuatu yang melapangkan dada yang sempit. Itulah sebagai tambahan iman. Jadi dengan hati ini tenang, hati ini lapang, insya Allah mudah-mudahan imannya bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Dan apabila ada orang yang membaca Al-Quran, maka bagusnya didengarkan baik-baik, tafakkur sejenak, sambil mendengarkan itu sebut-sebut jugalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah sajalah, selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk tafakkur, mendengarkan orang baca Quran, termasuk mendengarkan orang yang mensurahkan Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita ini. Ini semoga orang tersebut dapat rahmat dari Allah. Jadi rahmat Allah tambahan iman di dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran itu membuat hati kita tenang. Bukankah dulu jamaah rahimakumullah di zaman ketika di dalam sirah nabawiyah ada sahabat Rasulullah, sahabat utama Rasul jemaah, bernama Umar ibnil Khattab yang terkenal dengan singa padang pasir. Beliau itu sebelum menjadi pengikutnya Muhammad, sebelum beliau menjadi orang yang Islam, masuk Islam, itu adalah orang yang berada pada baris pertama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baris pertama yang mengganggu dakwahnya Rasulullah, memblokir dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bencinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu ketika kebencian Rasulullah sudah selangit tembus dari Umar ibnil Khattab, lalu maraknya sudah selangit tembus juga. Mungkin ikuala dia teu ubun-ubun luar biasa. Lalu balai nyok keluar dari rumah sambil menunggang kuda, di badannya, di pinggangnya terselip pedang terhunus.
Dia pacu kudanya sekencang-kencangnya. Lalu di perjalanan ketemu dengan salah seorang sahabat Rasul. Lalu ditegur oleh orang itu, "Wahai Umar, engkau kemana?" "Wahai sahabat, saya mau membunuh Rasulullah. Sesungguhnya emosi saya sudah selangit tembus dengan Muhammad. Beliau harus mati hari ini juga." Nah, lalu apa kata orang itu? "Ya wahai Umar, itu salah Umar." "Salah kenapa?" "Iya, sementara sekarang engkau ingin membunuh Rasulullah, mengejarnya Muhammad, ingin dibunuh, dimatiin hari ini. Sementara kamu tidak sadar, adikmu yang rupanya adiknya sanamu pula dengan Fatimah putri Rasulullah. Adikmu Fatimah, dia sudah jadi pengikut Rasulullah. Dia sudah jadi masuk Islam, jadi pengikut Rasul beliau." Mendengar itu, marahnya berubah. Rencana mulai berubahnya. Tadinya lurus ingin mengejar dan membunuh Rasulullah, kini babelok ke kanan. Babelok ke rumah adiknya Fatimah tu zaman. Rupanya semakin dekat, hampir sampai di rumah Fatimah, adiknya Umar ibnil Khattab, dia mendengar sayup-sayup ada suara merdu, bunyi orang baca Al-Quran kecil beliau. Suara merdu, bunyi orang yang baca Al-Quran, suara sayup-sayup sampai. Tapi semakin lama, semakin dekat ke rumah adiknya, semakin jelas suaranya. Tadinya agak samar-samar, sayup-sayup sampai, lah semakin dekat ke rumah adiknya, semakin jaleh bahwasanya ada orang yang baca Quran yang sumber suaranya di dalam rumah adiknya. Rupanya begitu dekat, lah tiba di rumah adiknya tu jamaah rahimakumullah, digedor pintu. Digedor pintu, diketok pintu, kece orang yang di dalam. Sia tu di luar, suaranya kan menggelegar-gelegarnya. "Umar," katanya. Mendengar nama Umar yang ada di dalam rumah adiknya, yang ada ketika itu adalah suami dari Fatimah dan Fatimah sendiri. Itu menggigil itu jam. Marete orang dalam rumah tuh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Marete langsung nanya. Manggigil. Lalu buru-buru ketika itu Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran yang dibaca tadi, karena ketika itu belum lagi dibukukan seperti ini Al-Quran, baru berupa lembaran-lembaran wahyu, lembaran-lembaran Al-Quran. Dan itu kebetulan ayat yang dibaca adalah surat Toha ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bagaimana pengaruhnya dengan Umar mendengar suara Al-Quran dibacakan itu, langsung adem, tenang jiwa beliau. Ya Allah ya Rabbi, ini hebatnya Al-Qurannya. Langsung tentram jiwa beliau, berubah, berkurang emosinya. Tadinya ingin marah sama adiknya, bahkan ingin memukul, sebelumnya ingin memukul rasanya. Tapi sekarang karena mendengarkan Al-Quran, ya Allah ya Rabbi, akhirnya adem rasanya hati, tenang hati beliau. Itu syifaul lima fis sudur itu. Lalu apa kata Umar kepada adiknya? "Wahai Fatimah, apa tadi yang kau baca?" "Saya tadi baca Quran." Itu masih ada kayaknya. Rupanya dan Al-Quran yang disembunyikan tadi itu dalam baju Fatimah menyambuh keluar steknya. Indak tertutup sadonya, keluar dia sebahagiannya. Akhirnya akece Umar, itu ada lembaran Al-Quran keluar dari badanmu, dari bajumu. Keluarkan, saya ingin tengok, ingin baca. Lalu apa kata Fatimah? "Wahai Umar, engkau masih kotor. Tidak boleh engkau megang-megang ini, megang lembaran Quran ini. Engkau masih kotor, tidak bisa itu. Engkau masih berhadas."
Kenapa kau masih kotor? Karena masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau engkau ingin megang juga, ingin baca, mandilah dulu ke belakang. Akhirnya rupanya Umar ibn al-Khattab nyopat tuah saya. Mandinya ke belakang. Selesai mandi, dia bersih-bersih, nyolong pandai berwudu ketika itu zaman. Lalu kembali diberikan lembaran Quran tadi, surat Toha tadi kepada Umar oleh Fatimah adiknya Umar ibn al-Khattab. Wahai Umar, silakan engkau baca. Dibaca, diambil dan dibaca. Karena walaupun dia belum Islam, tapi dia tahu, dia bisa baca. Kenapa? Karena bahasa Arab. Beliau juga orang Arab. Begitu dibaca, bercucuran air mata beliau. Keluar air mata beliau, menangis beliau. Ya Allah ya Rabbi jamaah. Lalu Umar kepada Fatimah, wahai adikku Fatimah, sekarang Rasulullah Muhammad ada di mana sekarang kira-kira? Beliau sedang berkumpul dengan para sahabat di Darul Arqam. Lalu setelah itu Umar ibn al-Khattab keluar dari rumah tanpa suara. Tidak jadi emosi itu, lalu dia berubah menjadi tangisan jadinya, sedih jadinya, menyadari kesalahan dia selama ini. Akhirnya dia naik kuda berangkat menuju Darul Arqam. Sampai di Darul Arqam, Rasulullah sedang memberikan tausiah kepada para sahabat ketika itu. Dia gedor pintu. Lalu apa kata orang di dalam? Kebetulan yang menyahut dan menjawabnya adalah pamannya Rasulullah, Hamzah. Hamzah pamannya Rasulullah. Siapa itu di luar? Katanya. Saya Umar di luar. Sahabat-sahabat yang lain agak meretik seketik, tapi Hamzah tidak. Rasulullah dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi sesudahnya. Akhirnya dibukakan pintu. Apa kata Hamzah? Bukakan pintu dia. Kalau Umar nanti macam-macam katanya, saya orang yang paling depan menghadapi Umar, kata Hamzah. Karena Hamzah itu termasuk orang yang nomor satu, dia barisan pertama juga membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa yang terjadi? Ketika pintu sudah dibukakan, Umar dalam keadaan menangis keluar air mata. Dia berlari ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlutut di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya beliau masuk Islam. Lalu bagaimana dengan para sahabat-sahabat yang lain? Sahabat yang lain rupanya takbir Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi sesudah itu jamaah rahimakumullah? Setelah Umar masuk Islam, maka Islam mulai disiarkan secara terang-terangan. Dakwah Islam itu di Mekah. Sebelumnya adalah sembunyi-sembunyi. Orang takut dengan ancaman Umar ibn al-Khattab. Sesudah itu akhirnya Umar bin Khattab menjadi orang yang pertama membela, membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Itu karena mendengarkan bacaan Al-Quran, luar biasa. Baru mendengarkan bacaan Quran, apalagi kalau ikut baca Al-Quran. Maka tidak salah, Al-Quran itu luar biasa aja. Al-Quran adalah obat yang luar biasa dari apapun, dari emosi. Kalau kita dalam keadaan emosi zaman, karena 20 orang di bulan Ramadan sedang puasa kok zaman. Macam-macam seketik perangai anaknya, aja macam-macam nak. Kau ayah sedang puasa kok mah, emosi tinggi kalau puasa kok mah. Jangankan karena itu, sedang emosi pun, sedang marah pun, itu obat marah adalah cepat ambil wudu dan lihatlah Al-Quran, bacalah ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah marah itu akan cepat terkendali dan dikendalikan. Ini hebatnya Al-Qurannya. Kaum muslimin, para hadirin wal hadirah rahimakumullah, bertambah iman dan kemudian semakin dekat dengan Allah
karena mendengarkan bacaan Al-Quran atau dibacakan Al-Quran atau orang sendiri yang baca Quran lalu bertambah imannya kepada Allah. Tandanya iman bertambah adalah dia semakin eksis beribadah kepada Allah, semakin manis beribadah kepada Allah, semakin manis dia berbagi dengan sesama umat manusia, apalagi sesama orang-orang yang beragama Islam. Semakin mantap sujudnya kepada Allah, semakin mantap zikrullahnya, semakin mantap hubungan dengan saudara-saudara seakidah, semakin dekat hablum minallah wa hablim minan nasnya, silaturahmi semakin hebat. Kenapa? Karena iman sudah bertambah. Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah. Dan yang ketiga, ciri khas orang-orang yang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia selalu berserah diri kepada Tuhannya. Terhadap Tuhan mereka selalu orang yang bertawakal. Maka pantas di dalam kehidupan di tempat kita bertawakal hanya kepada Allah, bukan selain dari Allah. Tempat curhat kita hanya kepada Allah, bukan selain dari Allah. Tempat kita berserah diri, tempat kita untuk untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan selain dari Allah. Jadi tempat menyembah hanya kepada Allah. Orang yang beriman itu seperti itu aja, menyembahnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, menggantungkan harapan hanya kepada Allah, curhat sebenar curhat hanya kepada Allah, serahkan dirinya hanya kepada Allah. Setelah berikhtiar, setelah berusaha di dalam kehidupan dunia ini, sesudah itu lalu dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman. Yang ketiga, yang keempat orang yang beriman itu adalah wa aqamas shalah. Orang allazina yuqimunas shalah. Orang-orang yang selalu dia salat, dia dirikan salat di dalam kehidupan ini. Sebab apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana salatnya aku, kata Rasulullah. Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak kualitasnya aqimus shalah, mungkin aqamas shalah. Itu saja. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya. Ibadah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu jamaah rahimakumullah orang yang paling hebat salat, paling khusyuk salatnya Rasulullah. Paling hebat ibadah salatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaahku ibu dan bapak para hadirin rahimakumullah. Sekarang ini kita alhamdulillah yang ada di rumah Allah yang mulia ini adalah orang yang mendirikan salat mudah-mudahan. Lalu bagaimana dengan orang yang di belakang kita? Siapa itu Ustaz? Anak, cucu dan keturunan kita. Sudahkah mereka mendirikan salat? Inilah mungkin dakwah dari kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, terhadap orang-orang yang di belakang kita, terhadap anak-anak dan cucu kita, terhadap karib kerabat kita. Sudahkah mereka level sholatnya adalah level orang-orang yang aqimus sholat? Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kelima, ciri khas orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak 100% yang harus dimakan. Tidak 100% yang harus kita pergunakan di dalam kehidupan ini. Ada hak Allah yang harus kita belanjakan. Hak Allah yang wajib yang harus dibelanjakan di dalam kehidupan ini. Ada juga yang sunat-sunatnya. Apa itu Ustaz? Seperti sedekah, seperti hadiah, dan banyak-banyak lagi. Kalau semakin enak berbagi, itu semakin manis kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini. Semakin bersyukur kita, semakin turun berkah Allah di dalam kehidupan ini. Syukur itu ada 3 aja. Yang pertama, syukur di dalam hati. Hati kita redha dan rela menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Qanaah,
Dan kemudian yang kedua adalah bersyukur melalui lidah kita. Ucapan-ucapan kalimat hamdalah. Memuji, yang kita puji cuman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mau makan bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Mau bekerja bismillah. Selesai bekerja alhamdulillah. Mau apapun, mau pakai pakaian yang kita pakai adalah rahmat Allah, rezeki kita itu pakaian ini. Lalu bagaimana memakainya? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibuka lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, mantap ya. Itu syukur itu, bersyukur yang luar biasa itu. Lidah kita basah-basahi dengan memuji Allah. Hanya Allah yang berhak kita puji di dalam kehidupan ini. Orang lain tidak berhak kita puji. Manusia tidak berhak kita puji. Yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga cara bersyukur adalah bersyukur dengan amal-amal nyata. Ada orang sedekah itu begini jemaah. Dia sedekah makanan kepada tetangga, itu bagus. Ada sedekah buah-buahan. Aduh onde Ustaz, kami tidak ada uang, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan di rumah Ustaz. Yang kami punya hanya senyum Pak Ustaz. Sedekah senyum. Jadi jamaah kalau sering tersenyum kepada saudara-saudara seiman, seakidah, itulah sedekah tuh jamaah. Sedekah senyum itu. Tapi jangan salah tafsir pula jamaah. Onde banyak senyum itu sedekah, bertambah ibadah. Iya kalau ada lawan senyumnya boleh. Kalau tidak ada lawan senyum juga itu gawat itu jamaah. Lain ceritanya lagi. Jadi oleh karena itu sekurang-kurangnya adalah sedekah senyum atau sedekah dari lidah kita ini. Ngasih nasihat kepada saudara kita, remaja kita, salah jalannya, wagi nasihat yang baik, diluruskan perjalanan kehidupannya. Itu sedekah itu. Jadi perbanyak sedekah di dalam kehidupan ini, minimal sedekah dari lidah kita terhadap saudara-saudara kita dalam rangka meluruskan jalan hidupnya. Agar apa? Agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ibu dan bapak rahimakumullah, itulah orang-orang yang beriman. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya. Dia lakukan yang 5 hal di atas tadi, itulah orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Dan apa reward dari Allah untuk mereka itu? Allah janjikan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka adalah keampunan dari Allah. Allah ampuni dosa-dosanya di dalam kehidupan yang berguguran dosanya. Lalu apa lagi? Lalu disiapkan rezeki yang mulia untuk mereka. Lalu sudah itu apa lagi? Terakhir adalah surga untuk mereka. Semoga yang ada di dalam rumah Allah ini semua adalah orang-orang yang beriman, yang sebagaimana yang dibacakan di dalam surat Al-Anfal tadi. Semoga kita adalah orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Semoga akhirnya nanti kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang sebagaimana subuh tempo hari jamaah rahimakumullah. Pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan dan 2 pula menyambung ayat. Dia mau itu Pak Ketua. 2 pertanyaan, 2 nyambung ayat. Sebenarnya nyambung ayat kok bisa dibacakan ayat oleh Pak Imam kita nanti ini. Ayat. Terserahlah surah apa aja. Nah, kalau yang pertanyaan dari materi ceramah Ustaz, bisa atau mau bacakan gini gua jamaah. Sekarang pertanyaan nomor 1. Siap-siap anak-anak kita semua. Yang di belakang dan yang di depan. Siapa tahu dapat beruntung. Nah, ya tak jemaah. Siapa tahu ku anak-anak awak ku aku an ketik ku siana mau kini ku. Mari lu. Sebelum pertanyaan ku, mari lu ketik ku.
Siapa nama kamu? Sini. Nggak terang ada Ustaz tuh. Kesika. Kesika. Siko. Siapa nama kamu nak? Ahnaf, Ustaz. Ahnaf. Namanya adalah Ahnaf. Kelas berapa di SD nak? Kelas Kelas 3. Sekarang berapa umurnya? 90 tahun. 9. Oh 9 tahun, kira kok 90. Nah, 9 tahun umurnya, siapa tahu 30-40 tahun yang akan datang dia yang akan jadi gubernur di Sumatera Barat ini. Siapa tahu tuh zaman. Nah duduk lagi. Pertanyaan nomor 1. Siapa nama adiknya Umar ibnil Khattab yang Ustadz bacakan tadi? Adik Umar ibnil Khattab. Pada peci padu si laki-laki. Tu yang baju putih. Sebutkan nama kamu, kelas berapa di SD, dan baru dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya. Jawabannya Fatimah. Fatimah jawabnya. Betul apa salah? Jamaah batu atau salah? Batu ke jamaah. Batu nak Ananda, benar jawabannya. Benar, betul. Itu yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Hadiah sudah dikasih? Nanti habis rawat. Oh gitu. Catat orangnya, catat. Nah, ya. Yang kedua. Ciri khas orang yang beriman tadi ada 5. Ada berapa tadi? Ada 5 ciri khas orang beriman di dalam ayat tadi. Surat apakah tadi ayatnya? Tuh, yang baju biru. Yang baju biru tuh. Mana? Ayo tuh. Ya kamu. Oh itu. Ya. Ini belum lagi. Ya, sebutkan namanya dulu nak. Assalamualaikumnya dulu sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul apa salah jemaah? Betul katanya. Tolong dicatat Ananda. Ya. Sekarang untuk nyambung ayat, 2 orang lagi itu dibacakan ayatnya oleh Pak Imam kita. Kepada Pak Imam dipersilakan. Todo mic-nya. Baik, Bapak, untuk hafalan juz 6 terima kasih. Siapa nanti yang bisa angkat tangan? Soal pertama. Tolong bukan cik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Mana Pak? Baik. Satu laki-laki yang berkorban. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayas'alu an la yaqdiru alayhi. Ayas'alu an la yarahu ahad. Ayas'alu an la yaqdiru alayhi ahad. Sadaqallahul azim.
Betul tuh. Bisa ya. Sudah betul. Bagus. Bagus. Cara untuk berbuat. Nah, soalnya simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة. Ayat mana Pak? Dua orang yang tadi. Silakan. Lagi mic-nya. Lagi mic apa begini? Depannya. Kenapa saya tinggal di Yordan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atis shaqqah yauma yafirru mar'u akhihi wa ummihi yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli minhum yawma idzin syaqqun yughnihi. Shadaqallahul azim. Baik, kita lagi perbaikan bacaan. Jangan lupa kalau menghafal itu, langkah pertama dibaca dulu secara betul, setelah itu baru dihafal supaya nanti hafalnya tidak salah. Baik, mungkin saja kepada yang kedua. Alhamdulillah sudah ada anak-anak kita yang menjawab. Mudah-mudahan mereka adalah generasi yang bagus nanti sebagai tongkat estafet kita 20-30 tahun yang akan datang. Diperbanyak maaf. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.